Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, di sini kami kelompok 1 eh, berterima kasih kepada Pak Atep sebagai dosen pengampu yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjelaskan mengenai Mobile Linux and macOS Operating System. Nah, tanpa berlama-lama, langsung kita mulai dari eh, yang penjelasan pertama. Ada Reni, silakan ya. Langsung dari slide kedua. Oke. Nah, Oke, ada yang pertama, Mobile Operating System. Nah, di Mobile Operating System itu ada Android dan iOS. Yang pertama yang saya jelaskan itu ada open source dan closed source. Nah, open source mengacu pada perangkat lunak yang kode sumbernya tersedia secara bebas untuk publik. Ini berarti siapapun dapat melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber. Sedangkan closed source mengacu pada perangkat lunak yang kode source-nya tidak tersedia secara publik. Open source dan closed source merujuk pada model pengembangan perangkat lunak yang berbeda. Android dan iOS adalah dua sistem operasi mobile yang memperlihatkan perbedaan tersebut. Berikut adalah penjelasan tentang open source dan closed source dalam konteks Android dan iOS. Yang pertama itu ada open source. Sistem operasi yang bersifat open source memiliki sumber yang dapat diakses, diperiksa, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapa saja. Android adalah sistem operasi mobile yang bersifat open source. Beberapa karakteristik utama dari Android yang open source adalah sebagai berikut. Yang pertama, akses kode sumber. Pengembang dan produsen perangkat dapat mengakses seluruh kode sumber Android. Ini memungkinkan mereka untuk membuat perubahan, menyesuaikan atau mengoptimalkan sistem sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua ada komunitas pengembang yang besar. Karakteristik open source mendorong partisipasi dan kontribusi dari komunitas pengembang yang luas. Ini menghasilkan banyak aplikasi dan perangkat tambahan yang ditambahkan oleh pihak ketiga untuk Android. Yang ketiga ada customasi yang lebih luas. Dalam sistem operasi open source seperti Android, pengguna memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan tampilan, perilaku, dan fungsionalitas perangkat mereka. Ini termasuk kemampuan untuk mengganti tema, menginstal alternatif, dan mengubah peraturan sistem yang lebih dalam. Yang kedua ada closed source. Sistem operasi yang bersifat closed source seperti iOS tidak menyediakan akses terbuka ke kode sumbernya. Hal ini berarti hanya mengembang dan produsen yang memiliki akses terhadap kode sumber iOS. Beberapa aspek utama dari sistem operasi closed source adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kontrol penuh oleh produsen. Dalam sistem operasi closed source, produsen memiliki kendali penuh terhadap pengembangan, distribusi, dan modifikasi sistem operasi. Ini memungkinkan produsen untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan mengontrol perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Yang kedua ada keamanan dan kestabilan. Dengan kendali yang lebih besar atas perangkat keras dan perangkat lunak, produsen dapat mengendalikan aspek keamanan dan kestabilan sistem operasi yang lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi terbatas. Pengembangan aplikasi pada platform closed source seperti iOS membutuhkan perangkat lunak pengembangan yang disediakan oleh produsen. Sekarang perlu dicatat bahwa meskipun Android bersifat open source, beberapa komponen tambahan dan layanan yang disediakan oleh Google, seperti Google Play, dapat bersifat closed source. Yang kedua ada application dan content source. Aplikasi dan sumber konten pada sistem operasi mobile Android dan iOS merujuk pada berbagai platform dan cara bagi pengguna untuk mengakses dan mengunduh aplikasi secara mengkonsumsi konten seperti musik, film, buku, dan lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai aplikasi dan sumber konten pada Android dan iOS.
Yang pertama, aplikasi dan sumber konten Android. Android menyediakan beberapa cara bagi pengguna untuk mengakses aplikasi dan konten. Yang pertama tuh ada Google Play Store. Google Play Store adalah toko aplikasi utama dan resmi untuk perangkat Android. Ini menawarkan berbagai koleksi aplikasi, game, film, acara TV, buku, dan musik. Ini adalah sumber default bagi sebagian besar pengguna Android untuk menemukan, mengunduh, dan memperbaharui aplikasi. Yang kedua ada toko aplikasi pihak ketiga. Android memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi dari toko aplikasi pihak ketiga. Yang ketiga ada instalasi langsung. Android juga memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi secara langsung dengan mengunduh file APK dari situs web atau sumber lainnya. Terus yang kedua ada mobile touch interface. Yang pertama ada Android home screen items. Pada antarmuka sentuh mobile, seperti yang ada pada Android, beranda atau home screen merupakan tempat utama untuk mengakses aplikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai item-item yang biasa terdapat pada home screen Android. Yang pertama ada aplikasi. Aplikasi adalah representasi visual dari setiap aplikasi yang terpasang pada perangkat. Setiap ikon mewakili satu aplikasi tersebut dan dapat diklik dengan membuka aplikasi tersebut. Biasanya ikon aplikasi ditemukan di layar home screen dan diatur dalam bentuk grid atau baris. Yang kedua ada widget, adalah elemen interaktif yang menampilkan informasi atau fitur dari aplikasi tertentu. Yang ketiga ada pintasan. Pintasan adalah tindakan tertentu dalam aplikasi. Mereka memungkinkan pengguna untuk dapat cepat memunculkan fungsi aplikasi tanpa harus membuka aplikasi secara keseluruhan. Yang keempat ada folder. Folder memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengelompokkan aplikasi yang serupa dalam satu tempat. Yang kelima ada wallpaper. Wallpaper adalah gambar latar belakang yang ditampilkan di layar home screen dan layar kunci perangkat. Pengguna dapat memilih wallpaper dari galeri gambar, perangkat, atau mengunduh wallpaper dari aplikasi atau sumber lainnya. Yang keenam ada navigasi dan status bar. Navigasi pada home screen adalah melibatkan beberapa elemen seperti tombol navigasi atau gestur navigasi, tergantung pada versi Android yang digunakan. Sedangkan status bar itu terletak di bagian atas layar home screen dan menampilkan informasi penting tentang perangkat, termasuk waktu, status baterai, sinyal jaringan, notifikasi, dan ikon sistem lainnya. Selanjutnya ada iOS home screen items. Pada layar utama Android, terdapat berbagai elemen yang dapat ditemukan seperti home button, iOS Notification Center, Common User Setting, dan iOS Spotlight. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada home button. Pada antarmuka sentuh iOS, terdapat elemen penting yang dikenal sebagai tombol atau home. Yang pertama ada tombol home. Tombol home adalah tombol fisik yang terletak di bagian depan perangkat iOS, biasanya di bawah layar. Yang kedua, fungsi utama. Ketika pengguna menekan tombol home, mereka akan langsung kembali ke home screen utama dari aplikasi apapun yang sedang mereka gunakan. Yang ketiga, ada fungsi pengganti di perangkat tanpa tombol home. Pada perangkat iOS terbaru yang tidak memiliki tombol home fisik seperti iPhone X dan model yang lebih baru, fungsi tombol home digantikan oleh gerakan geser atau gesekan di layar. Yang kedua ada iOS Notification Center. Adalah fitur penting dalam antarmuka iOS yang memberikan pengguna akses cepat ke pemberitahuan dan informasi terkini. Yang ketiga ada Commonly Used Setting.
Pada home screen iOS terdapat beberapa pengaturan yang sering digunakan dan dapat diakses dengan mudah. Yang keempat itu ada iOS Spotlight. Spotlight adalah fitur pencarian yang kuat pada perangkat iOS yang memungkinkan pengguna untuk mencari konten, aplikasi, kontak, pesan, email, catatan, lagu, dan banyak lagi secara cepat. Terus yang ketiga ada Common Mobile Device Features. Yang pertama ada Screen Orientation. Orientasi layar adalah fitur yang memungkinkan perangkat mobile untuk menyesuaikan tampilan layar dengan orientasi fisik perangkat. Berikut adalah penjelasan tentang orientasi dalam fitur umum perangkat mobile. Yang pertama ada fitur sensor. Orientasi layar didukung oleh sensor dalam perangkat, seperti giroskop. Sensor ini mendeteksi perubahan orientasi fisik perangkat dan memungkinkan perangkat untuk mengubah tampilan layar sesuai dengan perubahan tersebut. Yang kedua ada tampilan terkunci. Pengguna juga dapat mengunci orientasi layar pada mode potret tergantung pada preferensi mereka. Ini berguna ketika pengguna ingin mempertahankan orientasi layar tertentu terlepas dari perubahan orientasi fisik perangkat. Yang kedua ada screen calibration. Kalibrasi layar adalah proses penyesuaian pengaturan layar pada perangkat mobile untuk memastikan reproduksi warna, kecerahan, dan ketajaman yang akurat. Berikut adalah penjelasan tentang kalibrasi layar dalam fitur umum perangkat mobile. Pertama, ada reproduksi warna. Kalibrasi layar memastikan reproduksi warna yang akurat pada perangkat mobile. Ini melibatkan penyesuaian tingkat saturasi, kontras, dan kecerahan layar agar warna yang ditampilkan sejajar dengan standar warna yang diinginkan. Hal ini penting dalam menampilkan konten visual seperti gambar, video, dan aplikasi grafis dengan kualitas warna yang optimal. Yang kedua, kecepatan respon. Kalibrasi layar juga dapat mempengaruhi kecepatan respon layar terhadap sentuhan atau gerakan. Dalam beberapa kasus, kalibrasi yang dapat meningkatkan responsivitas layar, mengurangi lag, dan meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan perangkat mobile. Yang ketiga, kecerahan dan kontras. Kalibrasi layar membantu menyesuaikan kecerahan dan kontras agar sesuai dengan preferensi pengguna dan kondisi pencahayaan sekitar. Yang keempat, ada ketajaman dan detail. Proses kalibrasi layar juga memastikan ketajaman dan detail yang optimal dalam tampilan layar. Dengan kalibrasi layar yang tepat, perangkat mobile dapat menampilkan konten secara akurat dan mengoptimalkan pengalaman visual pengguna. Hal ini penting dalam menikmati konten multimedia, menjelajahi antarmuka pengguna, dan menampilkan konten dengan tingkat kecerahan, kontras, ketajaman, dan reproduksi warna yang optimal. Yang ketiga ada GPS. GPS adalah fitur yang umum ditemukan pada perangkat mobile yang memanfaatkan satelit untuk menentukan lokasi geografis pengguna dengan akurasi tinggi. Berikut ini penjelasan tentang GPS dengan fitur umum di perangkat mobile. Yang pertama, penentuan lokasi. GPS memungkinkan perangkat mobile untuk menentukan lokasi geografis pengguna dengan bantuan sinyal satelit. Dengan menggunakan triangulasi dari beberapa satelit GPS, perangkat dapat menghitung koordinat lintang dan bujur pengguna yang dapat digunakan untuk menampilkan lokasi pada peta atau memberikan informasi geografis terkait. Yang kedua ada navigasi. GPS pada perangkat mobile memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi navigasi seperti peta digital
panduan arah, atau aplikasi ride sharing. Dengan menggunakan data GPS, perangkat dapat menunjukkan rute terbaik, memberikan petunjuk arah, dan menghitung estimasi waktu tiba dalam perjalanan. Yang ketiga ada pemetaan. GPS juga memungkinkan pengguna untuk membuat peta digital dan merekam jejak perjalanan mereka. Beberapa aplikasi pemetaan memanfaatkan GPS untuk memperbaharui informasi lokasi dan membangun basis data yang akurat. Yang keempat ada aplikasi lokal. Banyak aplikasi lokal seperti aplikasi cuaca, restoran, atau hotel menggunakan GPS untuk memberikan informasi yang relevan dengan lokasi pengguna. Yang terakhir ada aktivitas outdoor. GPS juga berguna dalam aktivitas outdoor, seperti hiking, bersepeda, dan olahraga air. Pengguna dapat menggunakan aplikasi yang memanfaatkan GPS untuk melacak jarak yang ditempuh, kecepatan, ketinggian, atau menciptakan rute khusus. Ini membantu pengguna memantau dan mengelola aktivitas mereka secara lebih dan efektif. GPS pada perangkat mobile telah menjadi fitur yang penting dan berguna dalam membantu pengguna menentukan lokasi, menjelajahi area yang tidak dikenal, dan memberikan pengalaman navigasi yang lebih baik. Dengan bantuan GPS, perangkat mobile dapat menjadi alat yang kuat untuk kegiatan sehari-hari, perjalanan, dan petualangan di luar ruangan. Yang keempat ada Wi-Fi calling. Adalah fitur pada perangkat mobile yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan Wi-Fi tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada jaringan seluler. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penggunaan jaringan Wi-Fi. Dengan fitur Wi-Fi calling, perangkat mobile dapat menggunakan koneksi Wi-Fi yang tersedia untuk melakukan panggilan suara. Yang kedua, penyediaan layanan dukungan. Untuk menggunakan Wi-Fi calling, penyedia layanan seluler hanya mendukung fitur ini. Pengguna harus memastikan bahwa penyedia layanan mereka menyediakan dukungan untuk Wi-Fi calling dan mengaktifkannya di perangkat mereka. Nah, Wi-Fi calling adalah fitur yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan Wi-Fi, terutama dalam situasi di mana sinyal seluler lemah atau tidak tersedia. Dengan menggunakan koneksi Wi-Fi yang tersedia, pengguna dapat tetap terhubung dengan orang lain melakukan panggilan suara yang berkualitas tanpa harus bergantung sepenuhnya pada jaringan seluler. Yang kelima ada Virtual Private Network. Adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi antara perangkat mereka dan internet. VPN memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas dan aktivitas online mereka, serta mengamankan koneksi mereka dari ancaman keamanan. Berikut adalah penjelasan tentang VPN. Yang pertama ada keamanan koneksi. Salah satu fungsi utama VPN adalah melindungi keamanan koneksi internet pengguna. Dengan menggunakan enkripsi, VPN memastikan bahwa data yang dikirim dan diterima antara perangkat pengguna dan server tujuan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Yang kedua, ada akses ke konten terbatas. VPN juga dapat membantu pengguna mengakses konten yang terbatas geografis atau diblokir oleh penyedia layanan internet atau pemerintah. Yang ketiga ada keamanan jaringan publik. Saat menggunakan jaringan Wi-Fi yang tidak aman, seperti di kafe atau bandara, pengguna rentan terhadap serangan yang dapat mencuri data pribadi mereka. Penting untuk mencatat bahwa VPN bukanlah solusi sempurna untuk semua masalah keamanan dan privasi online. Pengguna harus memilih VPN yang terpercaya dan memiliki kebijakan privasi yang kuat. Selain itu, beberapa layanan
dan platform online mungkin membatasi atau melarang penggunaan VPN. Oleh karena itu, pengguna harus mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku saat menggunakan VPN. Terakhir ada virtual assistance. Asistensi virtual adalah program komputer atau aplikasi yang dirancang untuk memberikan bantuan dan melakukan tugas tertentu kepada pengguna melalui interaksi suara atau teks. Mereka menggunakan kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami untuk memahami perintah dan permintaan pengguna. Berikut adalah penjelasan tentang asisten virtual. Yang pertama ada interaksi suara atau teks. Asisten virtual dapat berinteraksi dengan pengguna melalui suara atau teks, tergantung pada platform atau perangkat yang digunakan. Yang kedua ada tugas dan fungsi. Asisten virtual dapat melakukan berbagai tugas dan fungsi. Mereka dapat memberikan informasi aktual seperti cuaca, berita, jadwal acara, atau hasil pencarian online. Mereka juga dapat membantu dalam tugas tertentu, seperti mengirim pesan, membuat catatan, mengatur alarm, menjadwalkan pertemuan, atau memutar musik. Yang ketiga ada pemahaman bahasa alami. Asisten virtual menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memahami permintaan dan perintah pengguna. Yang keempat ada pembelajaran. Asisten virtual dapat belajar dari interaksi pengguna dan menyediakan pengalaman yang lebih personal. Yang terakhir ada platform asisten virtual. Ada beberapa platform asisten virtual yang populer termasuk Google Assistant. Setiap platform memiliki kemampuan dan fitur unik, tetapi tujuan utamanya adalah membantu pengguna dengan kebutuhan sehari-hari melalui interaksi suara atau teks. Asisten virtual telah mengubah cara pengguna berinteraksi dengan teknologi. Mereka menyediakan kemudahan dan kenyamanan dalam mendapatkan informasi, menjalankan tugas, dan mengatur kehidupan sehari-hari. Dengan kemajuan dalam kecerdasan buatan dan bahasa alami, asisten virtual terus berkembang dan menjadi lebih canggih dalam menyediakan pengalaman yang lebih personal dan efisien bagi pengguna. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Matias. Pada Matias, silakan. Terima kasih Reni telah membacakan materinya. Sekarang saya akan melanjutkan materi tersebut. Yang kedua itu ada metode for searching mobile device. Yang pertama itu ada passcode lock. Kunci kata sandi atau passcode lock sandi ya, itu adalah fitur keamanan yang memungkinkan penggunaan untuk melindungi akses ke perangkat mobile mereka dengan menggunakan kombinasi angka atau karakter. Dan yang kedua itu ada cloud enable service for mobile device. Yang pertama itu ada remote backup. Cadangan jarak jauh yang dilakukan menggunakan layanan penyimpanan awan atau cloud strong. Yang kedua ada locator applications. Locator applications atau aplikasi penelusuran lokasi adalah jenis aplikasi yang digunakan untuk menemukan lokasi geografis suatu objek atau individu melalui perangkat elektronik seperti ponsel pintar atau komputer. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi GPS atau Global Positioning System atau teknologi lainnya seperti Wi-Fi dan jaringan selular untuk melacak posisi penggunaan. Location application umumnya dilengkapi dengan data peta interaktif yang menampilkan lokasi saat ini dan memungkinkan pengguna untuk mencapai dan menemukan lokasi spesifik seperti restoran, hotel, toko, stasiun kereta api, dan banyak lagi. Aplikasi ini juga dapat memberikan petunjuk arah yang terperinci
estimasi waktu tempuh, dan informasi lainnya untuk membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan mudah. Dan yang ketiga, remote lock and remote wipe. Remote lock and remote wipe adalah fitur keamanan yang umumnya terdapat dalam perangkat pintar seperti ponsel atau tablet. Fitur-fitur ini memungkinkan penggunaan untuk melindungi dan mengamankan data mereka dalam situasi-situasi tertentu, seperti kehilangan perangkat atau dicuri orang lain. Remote lock atau pengunci jarak jauh adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengunci perangkat mereka dari jarak jauh melalui aplikasi atau layanan yang terhubung. Ketika perangkat dikunci, pengguna lain atau pihak yang tidak berwenang tidak akan dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya tanpa memasukkan kata sandi atau kode akses yang ditentukan pengguna. Fitur ini penting untuk melindungi data pribadi seperti foto, pesan, dan informasi keuangan yang ada di perangkat tersebut. Lanjut, software security. Yang pertama itu ada antivirus, perangkat lunak yang dirancang untuk melindungi perangkat mobile dari ancaman keamanan seperti virus, malware, dan program jahat lainnya. Antivirus adalah perangkat lunak atau software yang dirancang untuk melindungi komputer, ponsel pintar, atau perangkat elektronik lainnya dari serangan dan ancaman bahaya. Dari ancaman berbahaya seperti virus, worm, trojan, spyware, adware, dan jenis malware lainnya. Perangkat lunak antivirus berfungsi untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program-program berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data dari perangkat. Perangkat lunak antivirus bekerja dengan menggunakan berbagai teknik atau metode untuk melindungi perangkat. Selanjutnya ada routing dan jailbreaking. Proses yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke sistem operasi yang lebih dalam pada perangkat mobile mereka. Routing dan jailbreaking adalah proses yang memodifikasi perangkat Android dan iOS secara berturut-turut untuk memperoleh akses yang lebih dalam ke sistem operasi dan mengatasi batasan yang diberlakukan oleh produsen. Routing pada perangkat Android. Routing adalah proses yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke akar atau root dari sistem operasi Android yang mengizinkan mereka untuk mengubah atau menghapus perangkat lunak dan fitur yang tidak diizinkan secara default oleh produsen. Melalui routing, pengguna dapat memasang aplikasi yang membutuhkan izin root, melakukan perubahan pada antarmuka pengguna, penghapus aplikasi bawaan atau bloatware, atau mengoptimalkan kinerja perangkat. Namun, routing juga memiliki resiko seperti kehilangan garansi, perangkat kerentanan terhadap ancaman keamanan, dan kemungkinan kerusakan sistem jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang selanjutnya ada packing and updating operation system. Packing dan memperbarui sistem operasi adalah praktik penting dalam menjaga keamanan perangkat mobile. Ini melibatkan penerapan pembaruan dan perbaikan atau patch yang dirilis oleh pengembangan sistem operasi. Routing dan jailbreaking adalah proses yang memodifikasi perangkat Android dan iOS secara berturut-turut untuk memperoleh akses yang lebih dalam ke sistem operasi dan mengatasi batasan yang diberlakukan oleh produsen. Routing pada perangkat Android. Routing adalah proses yang memungkinkan
penggunaan untuk mendapatkan akses ke akar atau root. Dari routing sistem operasi Android yang mengizinkan mereka untuk mengubah, menghapus, menginstal perangkat lunak dan fitur yang tidak diizinkan secara default atau oleh produsen. Yang selanjutnya ada Linux and macOS operation system. Linux and macOS tools and features. Yang pertama, introduction to Linux and macOS operation system. Dua sistem operasi populer yang digunakan pada komputer dan perangkat mobile. Linux dan macOS adalah dua sistem operasi yang populer digunakan pada komputer. Yang pertama itu adalah Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang didasarkan pada kernel Linux. Ini dikenal dengan kebebasan dan fleksibilitas serta digunakan dalam berbagai distribusi dengan Ubuntu, Fedora, Debian, dan lain-lainnya. Linux biasanya digunakan pada server, komputer pribadi, perangkat embedded, dan banyak lagi. Keunggulan Linux terletak pada kemampuan untuk disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna dan kemampuannya dalam menjalankan berbagai aplikasi. Karena sifat open source-nya, Linux memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi kode sumbernya sesuai dengan preferensi mereka. Selain itu, Linux dikenal karena kestabilan, keamanan, dan kemampuan untuk menangani beban kerja yang tinggi. Yang kedua, macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple dan dirancang khusus untuk perangkat komputer Mac. Ini menawarkan pengalaman yang mulus dan terintegrasi dengan produk-produk Apple lainnya. macOS menekankan antarmuka pengguna yang intuitif dan estetika pada elegan. macOS memiliki berbagai fitur yang populer, seperti Spotlight untuk pencarian cepat, Siri untuk asisten suara, dan integrasi yang erat dengan ekosistem Apple seperti iPhone, iPad, dan iCloud. macOS juga terkenal karena keamanan yang kuat dan stabilitas sistemnya. Selanjutnya ada overview of the Linux GUI. Ntar lanjut lagi Taufik, aja Bang, ini udah mau habis waktunya. Oke, berarti kau udah ya Bang, berarti tinggal aku. Udah, mulai aja, mulai. Udah. Oke, thank you. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai overview macOS GUI. Nah, jadi kalau untuk macOS, antarmuka macOS, di sini bisa kita lihat ya ada beberapa bagian. Yang pertama ada desktop. Nah, desktop itu buat mencakup seluruh layar yang ada gitu. Terus ada menu bar di sini. Kalau menu bar itu yaitu yang biasanya di bagian atas layar gitu. Jadi ada edit, view, window, help kayak gitu. Terus di sini juga ada spotlight. Nah, spotlight ini
fungsinya kayak buat kita memudahkan kita gitu untuk mencari suatu misalnya dokumen atau file yang spesifik bisa kita cari pakai Spotlight. Nah, terus juga di sini ada yang paling bawah ini. Nah, ini namanya dock. Kalau dock itu kayak apa ya? Jadi semua fitur-fitur aplikasi yang kayak mempercepat kita langsung misalnya ke Safari, App Store atau ya dan sebagainya lah. Oke, terus di sini ada overview of Linux and macOS. Nah, di sini kita overview Linux sama macOS itu pakai command line. Jadi antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui sebuah teks. Nah, di sini ini tuh biasanya memakai kedengaran nggak? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai overview macOS GUI. Nah, jadi kayak overview macOS ini atau antarmuka macOS diliputi dengan beberapa bagian ya. Yang pertama di sini ada desktop. Nah, jadi desktop itu kayak mencakup seluruh layar utama lah. Jadi awal pas kayak dinyalain suatu macOS, sistem macOS-nya. Nah, di sini ada langsung muncul sebuah desktop. Yang pertama ada bagian menu bar. Nah, menu bar ini terdiri dari ada beberapa yang bawaan dari macOS seperti ada edit, view, window, dan help dan sebagainya. Terus di sini juga ada ini ya, spotlight. Nah, spotlight ini fungsinya buat apa ya? Kayak memudahkan kita untuk mencari file-file yang spesifik gitu. Misalnya dokumen atau file yang spesifik bisa kita cari melalui ini bisa melalui spotlight. Terus di sini juga ada docs. Docs itu biasanya di bagian bawah layar ya. Nah, di sini itu terdiri dari beberapa fitur aplikasi. Nah, jadi kayak memudahkan kita untuk langsung gitu klik suatu aplikasi. Misalnya ada Safari, App Store, Message, dan sebagainya lah. Oke, kita next langsung ke overview of Linux and macOS command line interface. Nah, jadi untuk command line Linux and macOS ini memungkinkan, jadi kalau memungkinkan penggunanya bisa berinteraksi dengan sistem operasi itu melalui sebuah teks. Nah, biasanya kalau di Windows itu pakai command prompt. Nah, di sini pakai command line interface. Nah, di sini yang pertama yang dipakai untuk Linux and macOS eh, memakai bash. Nah, di sini tuh bash itu jadi BASH itu sebagai apa ya bahasa untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi. Jadi memakai bash. Nah, jadi command line interface Linux jadi umumnya itu diakses melalui shell. Nah, shell ini yang termasuk ini. Dengan bash menjadi yang paling umum untuk digunakan. Jadi biasanya untuk menjalankan perintah, mengelola file, dan juga biasanya untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, untuk yang ini yang digambar ini tuh emulator terminal. Jadi memungkinkan kayak pengguna itu menggunakan emulator terminal menyediakan antarmuka grafis untuk berinteraksi dengan shell yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk macOS sebenarnya hampir sama dengan Linux ya, memakai bash, terus juga bisa pakai terminal, emulator terminal, jadi menyediakan bawaan gitu. Jadi yang berfungsi untuk sebagai gerbang untuk command line interface yang berfungsi dapat meluncurkan aplikasi terminal untuk mengakses lingkungan baris perintah. Dan juga macOS ini memakai shell ya, yaitu shell yang tadi yang saya jelaskan. Aplikasi terminal di macOS yang menggunakan shell bash secara default yang menawarkan pengalaman baris perintah yang familiar seperti Linux. Di sini ada Linux Backup and Recovery. Nah, jadi Linux Backup and Recovery ini jadi
apa ya, kayak pencadangan dan juga pemulihan yang dapat menjaga integritas atau ketersediaan data pada sistem operasi Linux. Jadi kalau memungkinkan misalnya data atau suatu data yang penting hilang, nah jadi bisa melalui backup dan recovery. Nah, kalau untuk Linux itu sebenarnya hampir sama dengan Windows, karena di sini memakai file, jadi kayak hal penting untuk pemulihan data dengan memakai sebuah backupan. Nah, jadi ada backup penuh. Backup penuh itu kayak menyalin semua data dan juga file sistem, termasuk juga sistem operasi aplikasi dan juga data-data pengguna. Untuk metode backupnya, jadi di sini untuk Linux itu dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada berbasis file dan juga yang kedua ada berbasis gambar. Untuk berbasis file, jadi melibatkan menyalin file dan direktori individu ke media cadangan seperti drive eksternal atau juga penyimpanan jaringan. Nah, untuk yang berbasis gambar membuat gambar lengkap dari seluruh sistem termasuk sistem operasi, aplikasi, data. Gambar ini dapat dipulihkan juga jika terjadi suatu kegagalan sistem gitu. Untuk alat backupnya di sini bisa memakai resign atau juga tar. Nah, jadi resign itu kayak transfer dan juga sinkronisasi file secara satu arah. Kalau tar itu utilitas baris perintah yang digunakan untuk membuat arsip yang terkompresi dari file dan directory. Untuk lokasi backup-nya, lokasi backup dari Linux ini memakai bisa juga backup jaringan dan juga penyimpanan eksternal ya, bisa pakai USB, drive eksternal dan sebagainya yang sejenis dengan penyimpanan eksternal gitu. Terus juga bisa pakai backupan jaringan yang dapat dikonfigurasi untuk mencanangkan data ke server jarak jauh seperti itu. Nah, untuk pembelian Linux biasanya memakai tingkat file, misalnya file atau directory yang dapat dipulihkan dari cadangan menggunakan yang saya bilang tadi ya, yaitu resigns atau tar. Nah, untuk yang next, nah di sini ada macOS Backup and Recovery. Nah, perbedaan dengan Linux, di sini macOS ini sudah mempunyai sistem bawaan aplikasi yaitu Time Machine. Nah, di sini Time Machine ini sangat membantu macOS gitu, yang lebih spesifik daripada Linux dan juga Windows gitu. Jadi membedakan di antara mereka. Untuk Time Machine biasanya membuat cadangan incremental dari seluruh sistem dan juga termasuk data-data pengguna. Untuk frekuensinya secara otomatis Time Machine ini mencadangkan Mac OS kita selama setiap jam 24 jam terakhir gitu. Jadi kayak setiap harian tuh dicadangkan kalau kita mengaktifkan Time Machine. Nah, untuk pemulihan data melalui Time Machine jadi dapat dipulihkan seperti keadaan sebelumnya. Jadi dapat melalui snapshot cadangan yang berbeda menggunakan antarmuka yang mirip dengan timeline dan memilih pemulihan item tertentu dengan seluruh sistem. Terus untuk melakukan backup secara teratur dan menguji proses pemulihan juga sangat penting untuk memastikan kalau data dan pemulihan juga akan efektif. Jadi kayak baik menggunakan Time Machine atau juga pihak ketiga lain memiliki strategi backup yang andal sangat penting untuk melindungi data kita di dalam macOS. Nah, next juga di sini ada overview of disk utilities. Jadi di sini adalah sekumpulan perangkat lunak yang disediakan oleh sistem operasi untuk mengelola dan memelihara disk dan volume pada komputer. Nah, di sini jadi perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola dan juga menjaga serta fungsi dari hard disk atau penyimpanan komputer. Jadi kayak berfungsi sebagai mengoptimalkan kinerja disk, mendiagnosis, dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan disk. Terus juga bisa memulihkan data yang hilang, dan juga mengelola partisi disk. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini ada Linux and macOS best
practice. Jadi pertama ada schedule task. Nah, jadi schedule task ini adalah yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan menjalankan suatu tugas otomatis pada sistem operasi. Nah, jadi kayak kita udah membuat rancangan untuk kapan sih tugas ini bisa di-run gitu. Bisa melalui schedule task. Nah, juga di sini ada operating system updates. Jadi pembaruan sistem operasi adalah proses penting dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kinerja perangkat. Nah, jadi kayak sesering mungkin ya kita bisa mengupdate sistem kita apabila mempunyai ada pembaruan gitu. Fungsinya agar kita dapat menjaga keamanan, stabilitas, dan juga kinerja perangkat kita. Terus di sini ada security. Nah, security di sini merupakan aspek penting dalam penggunaan sistem operasi yang melibatkan perlindungan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan juga data pengguna dari ancaman dan serangan yang berpotensi merusak atau mencuri informasi sensitif. Nah, biasanya beberapa poin penting terhadap tentang pembaruan keamanan ini misalnya ke dalam patch keamanan. Jadi kayak pembaruan sistem operasi seringkali mencakup patch keamanan yang adalah kode perbaikan yang diterapkan pada sistem operasi untuk memperbaiki suatu kerentanan dalam sistem gitu. Jadi melalui patch keamanan. Nah, jadi kayak security yang juga penting lah untuk memperbarui sistem operasi kita dengan pembaruan keamanan yang disediakan oleh pengembang agar bisa dilindungi dari ancaman keamanan. Terus juga ada virus, malware, dan sebagainya yang bisa berpotensi merusak sistem kita gitu, merusak sistem komputer. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada basic command line interface commands. Nah, jadi di sini yang menyediakan antarmuka yang tadi ya, yang jadi pakai bisa Linux sama macOS. Jadi yang pengguna itu bisa berinteraksi dengan sistem operasi melalui sebuah teks. Nah, jadi di sini penjelasan ini ya cuman singkat saja. Jadi kayak is ini jadi kayak di Windows tuh namanya dir. Jadi mengambilkan daftar file dan direktorinya. Terus juga ada cd. cd yaitu mengubah direktori saat ini. Jadi kayak memindahkan ke direktori yang lain gitu. Terus ada mkdir. Mkdir itu maksudnya membuat direktori baru gitu. Terus ada rm atau di Windows yang disebut dengan del, jadi kayak menghapus file ya. Jadi kayak del kan menghapus file. Terus ada rmdir, kalau di Windows itu namanya itu sebutannya hurufnya rd, jadi menghapus sebuah direktori. Terus ada cp ya, cp di sini, cp ini disebut juga kalau di Windows itu copy, jadi kayak menyalin file atau directory. Terus ada mv atau di Windows tuh biasanya ditulis dengan move, jadi kayak memindahkan atau mengubah sebuah nama file. Terus juga ada cat atau di Windows tuh disebut dengan type, jadi kayak menampilkan isi file. Terus juga ada grep, jadi kayak grep itu mencocokkan pola teks dalam file atau output. Terus ada chmod, jadi chmod ini mengubah izin suatu file. Nah, jadi kan setiap file kan mempunyai izin. Nah, jadi bisa memberikan izin baca tulis kepada pemilik file gitu. Terus ada pwd. Nah, pwd itu singkatan dari print working directory. Jadi perintah yang digunakan dalam command line interface sebagai menampilkan suatu directory kerja yang ingin kita tampilkan misalnya. Nah, ya segitu saja sih, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.